Sahabat-sahabat Offset yang kasih, kita tahu istilah WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. WKRI mempunyai peran yang sangat istimewa, baik di dalam gereja maupun juga di dalam masyarakat di negara di mana kita berada. Bersama dengan saya hadir Bu Nur Salam Lumban Raja, Ketua DPD WKRI Uskupan Pangkal Pinang. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Romo. Bu Nur, apa sih Bu Nur tentang WKRI itu ya? Romo, sejarah singkat sedikit tentang WKRI. WKRI itu adalah Wanita Katolik Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1924 oleh seorang intelektual di Jogja dan keturunan bangsawan yang bernama Raden Aden Madia Sulastri, yang saat itu berkeinginan membentuk suatu organisasi yang berajaskan pendidikan lewat gereja Katolik. WKRI adalah Wanita Katolik Republik Indonesia. Itu adalah perkumpulan ibu-ibu yang beragama Katolik. Wanita Katolik adalah ormas yang terdaftar di dalam pemerintahan. Perbedaannya antara perkumpulan ibu-ibu dengan Wanita Katolik Republik Indonesia adalah WKRI itu terdaftar, mempunyai struktur sampai ke pusat, memiliki aturan-aturan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, ditetapkan secara nasional bahkan internasional, Romo, memiliki hubungan pemerintahan dan organisasi wanita-wanita dengan organisasi wanita lainnya, bergerak keluar dan di dalam gereja. Apa tujuan dari Raden Aden Sulastri mendirikan WKRI? Manfaatnya untuk menjadi anggota WKRI untuk diri sendiri, pertamanya dapat mengembangkan diri, baik pengetahuan, keterampilan dalam berorganisasi dan bermasyarakat, Romo, berkumpul dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan heterogen, membuka wawasan dan mengembangkan diri, pikiran yang positif, dapat bertukar pengalaman, menyampaikan aspirasi dengan anggota di seluruh Indonesia. Bagi gereja, Wanita Katolik Republik Indonesia dapat menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan bagi kepentingan gereja dan melayani umat. Selanjutnya, memiliki jaringan kerjasama yang luas antar cabang di satu keuskupan maupun antar keuskupan di tingkat DPD. Selanjutnya, bagi masyarakat, sebagai ormas, Wanita Katolik Republik Indonesia menjadi ujung tombak bertemunya gereja dan masyarakat. Sekali lagi saya pertegas ya, Romo, bagi masyarakat adalah sebagai ormas, Wanita Katolik Republik Indonesia menjadi ujung tombak bertemunya gereja dan masyarakat, memiliki hubungan yang luas dengan pemerintahan maupun organisasi wanita lainnya. Dengan kata lain bahwa sebagai ormas memiliki relasi yang dekat dengan negara ya, Bu ya. Sebagai ormas, ketika gereja ada pengajaran di dalam gereja yang menyampaikan ke dalam pemerintahan atau masyarakat, ormas inilah sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan hal-hal positif dalam gereja, menjalin silaturahmi
menjalin kebersamaan antara satu umat dengan umat yang lain, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Antara lain, wanita Katolik Republik Indonesia bekerja sama dengan wanita Islam. WHDI itu adalah Buddha, dan PGRI, PB, banyak ormas di luar sana yang bekerja sama dengan wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai ormas yang berdiri atas nama gereja dan diizinkan oleh gereja Katolik, ada dua ormas yang diberikan, yaitu Pemuda Katolik dan Wanita Katolik Republik Indonesia. Ormas yang dua inilah sebagai perpanjangan tangan dari gereja ke masyarakat umum. Dengan kata lain, ini menjadi sebagai bentuk wujud kesaksian ya, kesaksian gereja bagi masyarakat yang masyarakat Asia. Betul Romo. Jadi kan masyarakat luar tidak tahu apa itu gereja Katolik. Jadi saksi yang hiduplah wanita Katolik Republik Indonesia di antara masyarakat di luar gereja Katolik. Demikian Romo. Nah, WKRI itu apa sih visi dan misi dari WKRI itu? Wanita Katolik Republik Indonesia setiap tahun mengadakan kongres. Pada kongres tahun 2018, kongres ini dilakukan sekali dalam 5 tahun. Wanita Katolik Republik Indonesia mengadakan kongres di Jakarta tahun 2018. Visi dan misinya berlaku sampai dengan 2023 Romo. Visinya adalah organisasi yang mandiri, bersifat sosial aktif, memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam menjalankan karya-karya pengabdian, mewujudkan kesejahteraan bersama, serta menegakkan harkat dan martabat manusia. Misinya 1. Mengemban kemampuan serta memberdayakan seluruh jajaran wanita Katolik Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengabdian di dalam masyarakat. Yang kedua, menghimpun aspirasi dan mengaktualisasikan potensi wanita Katolik Republik Indonesia agar karya pengabdian terwujud secara optimal dan berkesinambungan. Yang selanjutnya, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh dimensi kehidupan. Yang terakhir, D. Mengupayakan lingkungan hidup yang seimbang. Bagi WKRI, apakah ada landasan spiritual ya? Terima kasih Romo, pertanyaannya sangat bagus. Wanita Katolik Republik Indonesia mempunyai sifat dan pedoman. Salah satunya sebagai landasan spiritualitas, nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja, bersifat sosial aktif. Prinsipnya solidaritas dan subsidiaritas. Sikapnya asih, asah, asuh. Fokus karyanya mengutamakan kaum miskin dan yang tidak berdaya. Apa itu prinsip solidaritas? Prinsip solidaritas wanita Katolik Republik Indonesia adalah dalam rangka menjalankan kehidupan berorganisasi dari sisi pertama internal. Segenap jajaran wanita Katolik Republik Indonesia harus mampu menciptakan iklim kebersamaan yang kukuh dengan sikap aspiratif, memahami, menghormati perbedaan atau keunikan pada diri setiap anggota, menguatkan ikatan persaudaraan, iman dan insani, guna membangun kekuatan yang terpadu dalam melaksanakan karya organisasi. Selanjutnya, untuk eksternal Romo. Untuk eksternal, menyadari bahwa hakikat wanita Katolik Republik Indonesia adalah ungkapan iman, kasih dan harapan kepada semua orang. Maka diperlukan tekad dan upaya untuk senantiasa mengasuh kepekaan
dan kepedulian terhadap kondisi dinamika kehidupan masyarakat. Solidaritas adalah sikap atas dasar tekad yang teguh dan tabah untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum, karena kita semua bertanggung jawab atas semua anggota. Dan sikap dasar asih, asa, dan asuh itu maksudnya apa ya? Terima kasih Romo. Sikap dasar wanita Katolik Republik Indonesia adalah asih, asa, asuh. Guna membangun suasana kerja yang sehat Romo, diperlukan sikap saling mengasihi, diperlukan juga memberikan perhatian Romo, menghormati perbedaan, mengasah kemampuan dan kematangan pribadi, melindungi juga melayani, saling meneguhkan iman dan menguatkan komitmen. Untuk menjadi anggota WKRI, apa ya syarat-syaratnya? Syarat-syarat Romo untuk menjadi anggota wanita Katolik Republik Indonesia adalah: 1. Anggota WKRI adalah perempuan warga negara Republik Indonesia berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Yang kedua, anggota terdiri atas anggota biasa. Syarat menjadi anggota: mendaftarkan diri ke ranting dan bersedia mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Kalau seandainya wanita asing tetapi menikah dengan laki-laki Indonesia, apakah juga diizinkan untuk menjadi PKRI ya? Ketika dia orang asing menikah dengan laki-laki orang Indonesia beragama Katolik, ketika dianya sudah menjadi anggota, menjadi penduduk, menjadi resmi adalah penduduk negara Republik Indonesia dan beragama Katolik, beliau boleh menjadi anggota WKRI dengan catatan umur usianya di atas 18 tahun, warga negara Republik Indonesia dan beragama Katolik. Untuk tadi dikatakan bahwa WKRI tentu mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban ya, sebagai anggota WKRI. Kira-kira apa sih kewajibannya, apa yang menjadi hak dari WKRI itu? Hak dan kewajiban sebagai anggota WKRI. Haknya adalah hak untuk dipilih dan memilih. Yang kedua, menyampaikan pendapat dan saran. Ketiga, mewakili organisasi berdasarkan penunjukan. Kewajiban anggota adalah: 1. Membayar iuran anggota. Kedua, menjaga nama baik anggota. Selanjutnya, mentaati dan melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Wanita Katolik Republik Indonesia. Selanjutnya, memiliki kartu anggota. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira untuk membayar iuran itu berapa ya? Iuran adalah tergantung dengan domisili, tergantung dengan daerah setempat. Itu tidak dipastikan dari pusat, karena setiap ranting memiliki kemampuan masing-masing. Iuran ini ditentukan oleh masing-masing ranting, cabang, DPD, dan pusat. Ketika ranting memutuskan seberapa iurannya, ini biasanya iuran ini akan, contoh Romo, kalau iuran itu diberikan kepada ranting, misal 10.000, 50% dia tinggal di rantingnya,
20% masuk di cabangnya, 20% lagi masuk di DPD-nya, dan 10%-nya lagi masuk ke nasional DPP-nya. Jadi ada hak dan kewajiban, yaitu tadi masalah iuran ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Yang penggunaannya, pembagiannya di ranting dia ada 50%, 20% masuk di cabang, 20% masuk di DPD, dan 10%-nya akan disampaikan ke pusat. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan ranting, berkaitan dengan cabang dan juga daerah ya. Lantas bagaimana nih? Bagaimana membentuk organisasi di ranting, di cabang dan juga di daerah? Terima kasih Romo. Pembentukan tingkat organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, yaitu pembentukan ranting dan cabang di daerah, harus persetujuan setingkat di atasnya. Contoh ranting, ketika ranting mau membentuk organisasi harus ada persetujuan dari cabang. Ketika cabang mau membentuk cabang harus ada persetujuan dari DPD. Ketika DPD juga mau membentuk suatu DPD harus persetujuan DPD. Ranting terbentuk, anggotanya minimum 15 orang. Oh, ranting terbentuk 15 minimal. 15 anggota, minimum 15 anggota di ranting. Dan ranting ini supaya bisa membentuk cabang harus ada 2 ranting. Ranting 2 terbentuk cabang. Cabang pun harus lebih dari 1 juga supaya bisa membentuk DPD. Dan semua DPD yang ada di Indonesia berpusat ke DPD Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Itu cara pembentukan WKRI Romo. Untuk di paroki Damian, ya, itu ada berapa ranting dan berapa cabang ya? Di Santo Damian ini kita ada 1 cabang. Karena WKRI boleh berdiri berdasarkan provinsi atau keuskupan. Provinsi strik keuskupan. Cabang itu berada di paroki. Dan di bawah paroki lah yang ada ranting. Kalau di Santo Damian, kita memiliki 1 cabang. Namanya Wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Santo Damian. Santo Damian memiliki 3 ranting. 1, ranting Santa Veronica, 1 lagi ranting Santa Ursula, dan yang ketiga adalah ranting Santo Mikael. Jadi di Santo Damian itu ada 3 ranting. Untuk WKRI tentu punya wilayah ya. Nah, wilayah yang ada di WKRI, wilayah kerjanya itu mencakup apa saja? Wilayah kerja Wanita Katolik Republik Indonesia. Pertama, wilayah kerja seluruh pelosok tanah air Romo. Pengelolaan wilayah kerja tercermin di dalam jenjang organisasi. Pertama, Dewan Pengurus Pusat seperti tadi saya sebutkan adalah tingkat nasional. Dewan Pengurus Daerah itu berada di keuskupan atau provinsi. Dewan Pengurus Cabang berada di paroki, kabupaten atau kota. Dewan Pengurus Ranting ada di stasi, lingkungan atau kecamatan Romo. Bentuk kepemimpinan di setiap jenjang presidium itu ada pada tingkat DPP dan DPD. Kalau ketua dan wakil ketua itu berada di cabang dan ranting. Lalu bagaimana pengembangan organisasi ini, WKRI ini? Pengembangan organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja. Perwakilan untuk menghadiri suatu pertemuan yang disebut utusan dengan adanya syarat penugasan pada suatu organisasi atau lembaga lainnya dengan ditunjuk oleh Dewan Pengurus. Perwakilan untuk menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi lain
ditunjuk oleh Dewan Pengusul. Hak dan kewajiban perwakilan mendapatkan informasi tentang perkembangan wanita Katolik Republik Indonesia dan menyuarakan aspirasi wanita Katolik Republik Indonesia dengan berkoordinasi dengan DPD terkait di daerah. Untuk dana ya Bu ya, karena WKRI, karena saya melihat tadi dikatakan bahwa WKRI ini punya banyak kegiatan ya, pelayanan untuk sosial termasuk. Nah, WKRI ini dapat dana dari mana ya? Wanita Katolik Republik Indonesia adalah organisasi yang mandiri, Romo, tidak berjejaring dengan yang lain. Pengelolaan organisasi adalah mandiri. Pendanaan organisasi terdiri dari iuran anggota yang merupakan kewajiban anggota sebagai perwujudan solidaritas dan subsidiaritas serta tanggung jawab untuk pengembangan organisasi. Pembagian iuran anggota sebagai berikut: 50% dari ranting tadi itu tinggal untuk menjalankan organisasi di tingkat ranting. 20% dari iuran tadi itu diberikan ke tingkat cabang. 20% lagi diberikan ke tingkat DPD, dan 10% inilah pendanaan untuk organisasi pusat yang ada di DPD. Nah, untuk atribut ya Bu ya, atribut dari WKRI ini, itu mungkin ada logonya, ada lambangnya, mungkin itu bisa menjelaskan hal itu ya. Terima kasih Romo. Atribut organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, pertama, mempunyai seragam Romo. Seragam resmi nasional adalah kain kebaya, yaitu kain batik parang kusumo, kebaya putih model Ibu Kartini, selendang biru dan lencana, dengan hanya menggunakan perhiasan yang sederhana. Selanjutnya, seragam kerja nasional yaitu rok dan blus, blazer dengan lengkap pakai lencana. Kalau seragam kerja lapangan, rok atau celana yang panjang, blus biru tanpa blazer Romo, tapi menggunakan dan lencana. Selanjutnya, Wanita Katolik Republik Indonesia memiliki fundal. Ukuran ditetapkan dalam ketentuan tersendiri. Ada lencana, tadi seperti yang saya sebut Romo, dan kami juga Wanita Katolik Republik Indonesia memiliki KTA, kartu tanda anggota. Bu, mungkin bisa menjelaskan berkaitan dengan struktur organisasi ya WKRI. Kita mulai Romo, ini kalau dari ranting, kita mulai dari ranting Romo ya. Kalau cabang dan ranting itu hanya memiliki ketua dan wakil ketua, memiliki penasehat rohani, memiliki juga sekretaris dan bendahara. Selanjutnya, bidang-bidang yang ada di dalam WKRI adalah bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang usaha, dan humas. Ini kan tadi untuk menjelaskan struktur organisasi, cabang dan ranting. Sedangkan untuk yang DPD itu bagaimana ya Bu? Untuk tadi sempat menjelaskan berkaitan dengan struktur organisasi WKRI di cabang dan juga di ranting. Lantas untuk struktur organisasi yang ada di atasnya, DPP dan DPD, mungkin dulu bisa menjelaskan. Terima kasih Romo, saya akan coba menjelaskan. Struktur organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia di tingkat DPP dan DPD ini bersamaan. Struktur kepengurusannya adalah memiliki presidium DPP, Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia, sedangkan DPD adalah Dewan Pengurus Daerah. Ini tadi cabang sama tingkat kepengurusannya dan ranting.
DPD dan DPD juga tingkat kepengurusannya sama Romo. Memiliki presidium. Presidium ini terdiri dari 3 orang. Selanjutnya memiliki penasihat rohani. Ada juga perwakilan Romo. Mempunyai sekretaris jenderal, sekjen namanya. Yang kedua, bendara umum. Bidang-bidang sama dengan tadi cabang dan rakti, bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang usaha, dan humas. Apa kendala atau tantangan yang dialami sebagai WKRI? Kendala-kendala yang kami alami adalah kalau sebagai wanita Katolik Republik Indonesia di area kerja Keuskupan Pangkal Pinang, bahwa Keuskupan Pangkal Pinang ini adalah berdiri di dalam 2 provinsi. Kendala utama adalah bahwa kami bernama Wanita Katolik Republik Indonesia Keuskupan Pangkal Pinang, sementara DPD-nya berdomisili di Kepulauan Riau. Ini salah satu tantangan. Ketika kita ingin mendaftarkan ke pemerintah bahwa nama organisasi kita adalah Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus di Keuskupan Pangkal Pinang, sementara Keuskupan Pangkal Pinang beda provinsi dengan Kepulauan Riau. Ini salah satu Romo. Yang kedua, karena teritorialnya di antara satu pulau, kabupaten dengan kabupaten dipisahkan dengan pulau. Jadi ketika kami ingin berkoordinasi, ada rapat, ada pertemuan, ada sesuatu, kami terkendala dengan teritorial yang berada di kepulauan kami. Termasuk masih juga ada beberapa anggota yang tidak terlalu mengerti apa itu WKRI. Jadi inilah tugas kami untuk semakin mengenalkan WKRI. Harapan kami ke depan, semoga di Keuskupan Pangkal Pinang, khususnya Kepulauan Riau, wanita yang sudah berusia 18 tahun beragama Katolik semakin tertarik mau bekerjasama dengan kami untuk membangun gereja, keluarga, dan masyarakat, supaya wajah gereja, firman yang ada di gereja boleh disampaikan, boleh kita sampaikan di masyarakat lewat organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih dulu. Mungkin ada pesan bagi masyarakat pada umumnya, terutama bagi mungkin ibu-ibu yang sudah umur 18 tahun ke atas, mungkin bisa mau disampaikan, silakan. Pesan saya adalah, mari kita wanita yang berusia di atas 18 tahun, Wanita Katolik Republik Indonesia adalah tempat saudara, tempat ibu untuk menyampaikan aspirasi saudara di dalam organisasi dan menyampaikan talenta-talenta yang terbaik Anda untuk membantu gereja dan masyarakat. Melalui ormas kita ini, kita boleh menyampaikan hal-hal yang terbaik, boleh menyampaikan ide untuk membangun gereja dan masyarakat. Pesan saya, mari mendaftar di ranting masing-masing sesuai dengan kriteria kedudukan kita di mana wilayah kita tinggal. Demikian. Sahabat setia terkasih, demikian obrolan kita bersama Bu Nur, Ketua DPD yang luar biasa, menjelaskan tentang wanita Katolik Republik Indonesia berkaitan dengan perannya, kiprah di dalam gereja maupun juga di dalam masyarakat. Semoga apa yang sudah disampaikan, di-sharingkan oleh Bu Nur sungguh memotivasi kita untuk ikut terlibat di dalam WKRI. Dengan begitu menjadi kesaksian yang nyata, iman yang hidup, yang dihidupi secara real di dalam masyarakat dan juga di dalam gereja. Terima kasih.